Bupati Minahasa, Bapak Dr. Royke Octavian Roring, MSI, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten 1, Dr. Andes Riviva W. Maringka, MSI. Yang kedua, Bapak Karol Joram Asaria Senduk, SH, Wali Kota Tomohon, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Olga Maria Karinda, MKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon. Yang ketiga, Dr. Maya Rambitan, MKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Minahasa. Yang keempat, Ibu Nara Grace Ginting, SSI APT, sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano. Dan yang terakhir, sebagai pembahas kita dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan, SE, Akuntansi MPH. Dan saat ini sebelumnya kita akan masuk di doa buka, dan doa buka akan dibawakan oleh Putri Nesya Rundingan SKM MPH. Dipersilakan. Baiklah, untuk membuka seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini, kita akan buka dengan doa. Dan izinkanlah saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Di siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk pelaksanaan kegiatan seminar dalam rangka Forum Nasional JKKI yang ke-11 bekerja sama dengan Universitas Trinita Manado. Mari kiranya Tuhan yang akan memberkati seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, para narasumber, para peserta yang ada, biarlah kiranya hikmat yang berasal daripada Tuhan boleh dinyatakan atas kami, biarlah kiranya lewat kegiatan di hari ini boleh membawa bekal, memberikan ilmu yang baru bagi kami. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan di hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang akan terus selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Putri Nesya Rundingan, SKM MPH. Dan saat ini kita masuk dalam sambutan. Sambutan dalam hal ini akan dibawakan oleh Rektor Universitas Trinita. Kami panggil Bapak Demsi Sasewa, Esos SE MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Minahasa, Dr. Royke Roring, MSI, yang pada hari ini dalam acara ini sebagai salah satu pembicara yang tentunya diwakili oleh Asisten 1 Dr. Andes Riviva Maringka, MSI. Dan yang kami hormati Wali Kota Tomohon, Bapak Karol Senduk, SH, dan juga sebagai pembicara nanti yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Olga Maria Karinda, MKes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Dr. Maya Rambitan, MKes. Yang kami hormati sebagai pembahas DKMK Universitas Gadjah Mada Jakarta, Muhammad Fauzi Kurniawan, SE MPH, serta panitia penyelenggara kegiatan ini dan juga seluruh peserta seminar yang dilaksanakan pada siang hari. Tentunya
atas nama lembaga kita, kami menyampaikan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan kemurahannya, maka pelaksanaan seminar tema kegiatan KKN pada siang hari ini boleh terlaksana dengan baik. Tentunya ini merupakan satu kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat mengagas kegiatan ini supaya kita saling mensinergikan apa yang menjadi program pemerintah tentang KKN kesehatan nasional, supaya ke depan melalui seminar ini masyarakat Indonesia ini mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kita tidak perlu untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan KKN gitu. Nah, masyarakat apakah sudah terrealisasi atau belum? Maka pada seminar ini kita membahas dalam seminar ini. Olehnya, tentunya saya sebagai rektor Universitas Indonesia menyambut baik dan menyampaikan banyak terima kasih pada teman-teman dosen yang telah memakai kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat penting dengan mempunyai dampak yang sangat baik tentunya untuk masyarakat Indonesia. Kiranya sekali lagi semua peserta dapat menyimak dan dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dibahas dalam. Demikian sambutan kami. Semoga kegiatan ini sekali lagi mendapatkan hasil yang bagus, yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Trinita, Bapak Demsi Sasewa SOSE MSI, dan saat ini kita akan masuk dalam kegiatan seminar Fornas. Sebelum saya mengalihkan kepada moderator, saya akan membacakan kembali narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, dari Bupati Minahasa, Bapak Dr. Royke Octavian Roring MSI, yang diwakili oleh Asisten 1, Dr. Andes Triviva W. Maringka MSI, Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Dr. Maya Rambitan MKes, Wali Kota Tomohon, Bapak Karol Joram Senduk SH, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Olga Maria Karinda MKes, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano, Ibu Nara Grace Ginting SSI APT, dan sebagai pembahas dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta oleh Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan SE Akuntansi MPH. Saat ini diberikan kesempatan kepada moderator untuk dapat membawakan seminar Fornas. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host kita siang hari ini, Ibu Mardiana Gina Hartoyo SKM MKes, dan peserta bersama dengan narasumber. Siang hari ini kita akan mulaikan seminar Forum Nasional ke-11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Trinita. Dan kita akan mulai dengan pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Asisten 1 Kabupaten Minahasa, mewakili Bupati Minahasa, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Riviva Maringka MSI. Dipersilakan kepada Bapak untuk dapat membawakan materi. Selamat siang
Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum lanjut, saya cek audio. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar, Pak. Terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan permohonan maaf sekaligus penghargaan dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini Bapak Bupati Minahasa, saya sebut dengan hormat, Bapak Dr. Insinyur Royke Octavian Roring MSI, yang sebenarnya ingin sekali untuk bersama-sama dengan kita semua, tapi karena sesuatu dan lain hal, kebetulan beliau bertugas di luar daerah, yang kemudian menugaskan saya untuk menyampaikan materi dalam rangka pelaksanaan seminar ini. Sekali lagi, mohon maaf dari beliau, tapi penghargaan, terima kasih atas undangan dan kesempatan yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Bupati Minahasa untuk dapat mengikuti seminar nasional tentang kebijakan jaminan kesehatan nasional, khususnya yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa. Yang saya hormati penyelenggara dari Fornas JKKI dan lebih khusus Sivitas Universitas Trinita Manado, Bapak Rektor dan para dosen dan semua jajaran Universitas Trinita. Yang saya hormati pemerintah Kota Tomohon yang bersama-sama juga dengan pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menjadi narasumber pada kesempatan ini. Yang saya hormati para narasumber, baik dari Kabupaten Minahasa, juga dari pemerintah Kabupaten, dari Kota Tomohon, juga ada dari Universitas Trinita Manado, dan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari Bupati Minahasa menyangkut pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional yang selama ini diimplementasikan di Kabupaten Minahasa. Lanjut slide-nya. Slide kedua. Pada prinsipnya, kebijakan jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa itu paralel dengan kebijakan jaminan kesehatan yang dilakukan secara nasional. Kabupaten Minahasa menangkap kebijakan JKN ini sejak awal dicetuskan kebijakan ini secara nasional, yang dimulai melalui implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kita tahu bersama itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Nah, berkenan dengan itu, maka pelaksanaan kebijakan JKN di Kabupaten Minahasa yang saya katakan tadi itu paralel dengan kebijakan nasional tentang JKN ini dimulai sejak 1 Januari 2014. Kita melaksanakan program ini, yang kemudian penganggaran setiap tahun untuk JKN, jaminan kesehatan bagi masyarakat ini secara simultan itu dilakukan oleh Kabupaten Minahasa sampai tahun 2021 ini. Jadi tidak ada yang putus kami, tetapi walaupun ada pembaharuan komitmen, tetapi pelaksanaannya itu tetap ada dari 2014 sampai 2021 ini. Berkenan dengan itu, maka pemerintah melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa
Pada tahun 2020 kami menerima penghargaan dari UHC atau Universal Health Coverage menyangkut pelaksanaan JKN ini di Kabupaten Minahasa. Nah, untuk mengimplementasikan pelaksanaan JKN ini di Kabupaten Minahasa, maka kita melaksanakan perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini sudah terwujud ya untuk yang pada tahun 2021 ini, walaupun setiap tahun kita melaksanakan ini, khusus untuk 2021 ini kita melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 9 rumah sakit tentang penyelenggaraan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat ke 42.000 anggota masyarakat yang tidak mampu. Jadi ada 42.000 anggota masyarakat yang tidak mampu yang kita kita coverage. Ya, lanjut di slide ketiga. Nah, dari data yang ada, capaian peserta JKN KIS di Kabupaten Minahasa dari jumlah penduduk 343.668. Nah, yang masuk ke JKN itu ada 285.525. Sementara yang non JKN itu 58.143. Nah, capaian kepesertaan ini kalau mau dilihat dari prosentasinya, nah kita akan melihat bahwa ada kurang lebih yang JKN itu 83%, sementara yang non JKN itu ada 17%. Lanjut di slide keempat. Lanjut slide keempat. Ya. Capaian peserta JKN KIS kita dapat lihat, maaf sebelum ini, slide sebelumnya. Ya. Capaian kepesertaan per segmen, maaf. Lanjut. Iya, situ. Ya, kita melihat dari data yang ada, dari kepesertaan JKN KIS yang ada di Kabupaten Minahasa, peserta PBI APBN itu kurang lebih ada 113.754. Sementara PBI APBD ada 45.000 atau kurang lebih berapa itu persen? Ya, 23%. Sementara untuk PPU belum masih. Untuk PPU itu ada 65.239 dan PBPU ada 52.430. Sementara yang BP ada 9.861 atau kurang lebih ada 3% kalau dipetakan. Nah, lanjut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kami menyadari bahwa pelaksanaan JKN itu karena dia dinamis setiap tahun dan mungkin ada beberapa penyesuaian-penyesuaian dan optimalisasi yang harus dilakukan, maka pemerintah Kabupaten Minahasa berupaya dengan secara komprehensif dan terintegrasi, kita berupaya untuk meningkatkan beberapa hal antara lain menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Yang memang jangkauan kita ada di 25 kecamatan dan 270 desa dan kelurahan. Nah, Kabupaten Minahasa masih memiliki jangkauan yang cukup luas, topografi dan geografi dari desa dan kelurahan yang cukup luas dan jauh, sehingga memang
hal-hal tertentu menjadi hal yang sifatnya prioritas di Kabupaten Minahasa. Nah, dalam kaitan ini antara lain yang menyangkut sarana dan prasarana kesehatan, termasuk kesiapan-kesiapan dari seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa. Demikian juga menyangkut fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Ada 2 rumah sakit pemerintah kita dan ada 3 rumah sakit swasta yang dalam jaringan JKN di Kabupaten Minahasa. Dan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, ada 22 puskesmas yang ada fasilitas kita dari 25 kecamatan yang ada. Kami berharap juga untuk di tahun 2022 nanti, semua kecamatan di Kabupaten Minahasa sudah mempunyai puskesmas secara sendiri, sehingga jangkauan pelaksanaan JKN ini juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Demikian juga menyangkut ketersediaan apotik, klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sudah ada beberapa di Kabupaten Minahasa, dan sampai saat ini kerjasama itu berlangsung dengan baik. Yang paling terakhir menyangkut ketersediaan SDM kesehatan, yang kami rasa ini adalah sangat-sangat penting, karena menyangkut brainware dari seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesehatan secara umum, dan lebih khusus menyangkut pelaksanaan kebijakan JKN ini. Karena pelaksana atau brainware-nya ini semua tergantung dari SDM. Sekarang ini memang pengelola SDM yang di bawah koordinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa sampai ke puskesmas sudah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Tetapi mungkin ke depan kita masih memerlukan rekrutmen, bahkan juga peningkatan secara internal menyangkut kapasitas dan kapabilitas dari SDM, agar supaya kita akan mampu untuk melaksanakan dan mengimplementasikan semua kebijakan yang ada berdasarkan atau sesuai, bahkan akan lekat dengan tuntutan kebutuhan pelayanan saat ini. Lanjut. Slide berikutnya. Ya. Berdasarkan aktivitas yang sudah kita laksanakan dari 2014 yang lalu sampai 2021 ini, jadi dalam slide foto yang bisa ditampilkan di sini, Bapak Bupati sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bahkan pun kalau dalam slide yang di tengah, kita memperoleh penghargaan UHC JKN KIS dari BPJS Kesehatan. Ini bukti bahwa Kabupaten Minahasa sangat peduli tentang kebijakan JKN ini, dan tentunya bermitra dengan baik dengan BPJS Kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa maupun yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Lanjut. Masih ada slide-nya lagi? Ada? Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, lebih khusus kepada Universitas Trinita Manado, Bapak Rektor, bahkan seluruh sivitas yang ada, atas kesempatan ini untuk menjadi salah satu narasumber. Tetapi lebih daripada itu, kami berharap bahwa kerjasama dengan Universitas Trinita Manado ini akan dibina terus, bukan hanya sebatas kita di di seminar ini yang difasilitasi oleh Fakultas Ilmu Kesehatan. Mungkin juga ada dari fakultas yang lain di Universitas Trinita yang nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa dalam berbagai bidang pembangunan. Itu harapan kami, dan pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung
untuk segala proses peningkatan SDM secara khusus yang ada di Universitas Trinita Manado. Demikian yang dapat disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pakat Tuhan mau pakalawiran. Terima kasih. Sekian kita telah menyaksikan pemaparan materi dari Kabupaten Minahasa. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Riviva Maringka MSI selaku Asisten 1 Kabupaten Minahasa. Dan kita akan masuk pada pemateri yang kedua. Diinformasikan kepada kita semua bahwa kegiatan ini juga direlay oleh radio CWS FM. Dan untuk semua peserta yang mengikuti seminar pada Fornas di siang hari ini, diinformasikan bahwa setiap peserta akan ada PIN presensi yang harus diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya, baiklah, kita akan masuk ke pemateri yang kedua yang akan dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, yang terhormat Ibu Dr. Maya Rambitan MKes. Kepada Ibu dipersilakan dengan waktu presentasi 15 menit. Ya, bisa dokter. Tapi agak pelan, boleh mungkin diperbesar lagi volume suara. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Panitia Pelaksana Seminar Nasional Forum Nasional ke-11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Dalam hal ini pelaksana adalah dari Universitas Trinita Manado. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bupati Minahasa, dalam hal ini Asisten 1 Kabupaten Minahasa, Bapak Dr. Andes Riviva Maringka MSI, yang kami hormati Wali Kota Tomohon, yang diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon, Ibu Dr. Olga Karinda MKes, yang kami hormati narasumber dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan SE AKT MPH, yang kami hormati seluruh peserta Forum Nasional ke-11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Baiklah, pada saat ini kami akan membawakan materi implementasi pemenuhan supply side dan cost sharing berdasarkan data rutin Kabupaten Minahasa. Lanjut. Kita tahu bersama bahwa seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Asisten 1 tadi terkait kepesertaan JKN di Kabupaten Minahasa yang dimulai di tahun 2004 dan 14. Dan selanjutnya ini kami ingin menyampaikan kembali untuk capaian kepesertaan JKN yang ada di Kabupaten Minahasa, di mana sudah mencapai 83,08%. Jumlah peserta dari 300 ribuan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa ada 285.525. Di dalamnya juga ada PBI APBN yaitu 113.754. Selanjutnya ada PBI APBD ada 45.000. PBI APBD provinsi ada 23. Selanjutnya pekerja penerima upah ada 65.239. Selanjutnya pekerja bukan penerima upah 52.430 dan BP bukan pekerja ada 9.861. Lanjut slide.
Perlu juga diketahui oleh kita semua bahwa di Kabupaten Minahasa ada juga badan usaha yang terdaftar dalam program JKN KIS di Kabupaten Minahasa, di mana ada 199 badan usaha yang bekerja sama dengan BPJS, di mana jumlah pekerja total ada 2.245. Dan jumlah anggota keluarga ada 2.801, total jiwa ada 5.046. Lanjut. Dan selanjutnya terkait ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Asisten 1 terkait fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut ada 5, di mana ada 2 rumah sakit pemerintah. Dalam hal ini 2 rumah sakit itu ialah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi yang ada di Tondano, selanjutnya Rumah Sakit Noongan yang ada di Lamongan, dan selanjutnya 3 rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Budi Setia di Lamongan, Rumah Sakit Siloam Sonder di Sonder, dan selanjutnya Rumah Sakit Awalui di Sateli. Dan selanjutnya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ada 22 puskesmas, tetapi sebenarnya untuk di Kabupaten Minahasa dari 25 kecamatan, ini menambahkan apa yang telah disampaikan Pak Asisten 1 tadi, bahwa sebenarnya sudah ada 23 puskesmas. Tetapi memang untuk puskesmas Tompasok Barat, memang belum ada nomor registrasi, sehingga masih digabung dengan Puskesmas Tompasok, tetapi sebenarnya untuk pelayanan telah melaksanakan pelayanan tersendiri, walaupun sebenarnya masih digabung dengan Puskesmas Tompasok. Jadi memang sebenarnya sudah ada 23 layanan puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa. Dan seperti apa yang telah disampaikan Pak Asisten 1 tadi, mudah-mudahan di tahun depan akan ada 25 puskesmas di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Sehingga dengan demikian maka akan semakin dekat untuk pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk pasien dengan JKN KIS. Selanjutnya untuk dokter praktek pribadi, ada 31 orang yang tersebar di 25 kecamatan. Dan selanjutnya ada klinik Pratama 1, klinik TNI 1, klinik Polri 1, dan ada 5 dokter gigi yang ada di Kabupaten Minahasa. Lanjut. Terkait pembiayaan yang ada yang di cover oleh pemerintah Kabupaten Minahasa adalah yang pertama, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Pemda, dalam hal ini Jamkesda dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Selanjutnya, selain Jamkesda ada bantuan iuran PBPU. Dalam hal ini peserta mandiri kelas 3 yang ada subsidi dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Jadi yang dibayar adalah rupiah 35 ya 2.800 sekian bantuan dari pemerintah Kabupaten Minahasa untuk iuran untuk PBPU mandiri kelas 3. Selanjutnya juga ada iuran kepala dan perangkat desa yang ada di seluruh kecamatan, di 25 kecamatan di Kabupaten Minahasa. Selanjutnya juga pemerintah Kabupaten Minahasa juga mengcover untuk JKN dari tenaga harian lepas dan PPNPN yang ada di Kabupaten Minahasa. Lanjut. Selanjutnya
dari beberapa hal yang telah kami sampaikan tadi terkait peserta-peserta dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan juga KIS yang ada di Kabupaten Minahasa, ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini juga Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Yang pertama adalah terkait fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana saat ini kami berupaya untuk memanfaatkan antrian online, baik di puskesmas maupun di dokter praktek pribadi. Tetapi memang ada beberapa kendala yang ditemui, masih ada beberapa daerah di Kabupaten Minahasa yang memang belum ada signal atau tidak ada jaringan. Sehingga memang untuk memanfaatkan antrian online ini terkendala dengan hal tersebut. Selanjutnya, melaksanakan telekonsultasi. Kita tahu bersama bahwa telekonsultasi ini telah mulai dilaksanakan karena juga adanya pandemi COVID-19 yang memang mengharuskan orang untuk melaksanakan protokol kesehatan, termasuk di dalamnya memang membatasi, termasuk di dalamnya kunjungan-kunjungan, terutama untuk konsultasi, sehingga kami juga dari Kabupaten Minahasa akan melaksanakan telekonsultasi, baik itu lewat aplikasi WA Group, ataupun aplikasi-aplikasi atau media-media sosial lainnya. Dan juga langsung japri atau jaringan pribadi ke dokter pribadi, baik di puskesmas maupun juga dokter-dokter yang ada, dokter-dokter di klinik-klinik ataupun DPP yang ada. Selanjutnya untuk upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut adalah memiliki antrian online terintegrasi. Jadi memang sampai saat ini untuk antrian online memang sudah ada, tetapi memang belum maksimal. Sehingga memang ini sebenarnya yang sangat penting dalam hal ini adalah untuk dalam rangka rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Jadi ini juga sangat penting. Oleh karena itu merupakan salah satu upaya dari kami dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Selanjutnya kerjasama terintegrasi melalui mobile JKN. Kita tahu bersama bahwa memang aplikasi dari BPJS adalah mobile JKN, tetapi memang ada juga kendala yang dihadapi, masih banyak peserta JKN KIS yang belum mendownload aplikasi mobile JKN. Selanjutnya rumah sakit update 1x24 jam display tempat tidur. Jadi ini juga sangat penting agar supaya bisa diketahui rumah sakit mana yang bisa menerima pasien. Karena kadang yang jadi kendala di kami adalah bahwa pasien sudah diantar misalnya di salah satu rumah sakit tidak bisa diterima karena full. Tapi sekarang dengan adanya teknologi dan informasi, pada akhirnya memang sudah bisa mengetahui rumah sakit mana yang bisa menerima pasien. Selanjutnya, upaya yang dilaksanakan juga adalah pemenuhan tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang paling pokok adalah bagi kami saat ini adalah tersedianya dokter gigi di tiap puskesmas. Tadi telah disampaikan dalam slide sebelumnya bahwa untuk dokter gigi yang ada di Kabupaten Minahasa baru ada 5. Jadi saat ini sementara diupayakan terkait hal ini untuk kiranya bisa nantinya tersedia dokter gigi di tiap puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa. Selanjutnya penambahan jumlah dokter spesialis di rumah sakit dan juga pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu yang juga sudah disampaikan oleh Pak Asisten 1 tadi, sehingga mudah-mudahan nantinya dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan yang ada di Kabupaten Minahasa, ini akan benar-benar bisa
terlaksana sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk pelayanan JKN KIS di Kabupaten Minahasa bisa meningkat dan semua masyarakat bisa terlayani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa yang terhormat Ibu Dr. Maya Rambitan MKes. Dan kita akan masuk ke materi yang ketiga dan kembali diinformasikan kepada peserta bahwa kegiatan ini direlay di Radio CWS FM dan untuk setiap peserta yang akan mendapatkan e-sertifikat maka harus mengisi PIN presensi dan PIN presensi itu ada di web yang sudah dibagikan. Ya, sekarang ini kita masuk di pemateri yang ketiga yang akan memaparkan materi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon yang terhormat Ibu Dr. Olga Maria Karinda MKes. Kepada Dr. Olga, waktu 15 menit diberikan kesempatan. Tes mic. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Ya, saya hormati para narasumber, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa, Pak Asisten, dan Dr. Maya sebagai Kadis Kesehatan Minahasa. Yang saya hormati Sivitas Akademika Universitas Trinita, Pak Rektor, dan seluruh para dosen yang termasuk panitia penyelenggara seminar ini. Juga teman-teman narasumber lainnya, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota kami karena tidak bisa membawakan materi pada kesempatan ini dan saya diminta untuk mewakili beliau dalam pemaparan saat ini. Dan kami pertama-tama menyampaikan terima kasih dari Pak Wali Kota yang sudah memberikan kesempatan bagi pemerintah Kota Tomohon untuk menjadi bagian dalam seminar kebijakan JKN dan implementasi pemenuhan supply side dan cost sharing berdasarkan data rutin dan DAS untuk penguatan JKN. Dan saat ini saya akan membawakan materi dan silakan untuk slide. Implementasi pemenuhan supply side sharing berdasarkan data rutin untuk penguatan JKN. Materi ini sebenarnya akan dibawakan oleh Pak Sekretaris Daerah, tapi tiba-tiba harus ada mengikuti Zoom meeting yang tidak bisa juga ditinggalkan mewakili Wali Kota. Lanjut. Sejarah reformasi kita ingat bahwa sistem pembiayaan kesehatan berdasar dari Undang-Undang Pokok Kesehatan 1969 dan sampai saat ini dia berkembang menjadi program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Lanjut. 4 komponen jaminan kesehatan yaitu kepesertaan, kemudian pelayanan kesehatan atau provider, pemberi layanan, kemudian masalah pembiayaan dan organisasi manajemennya. Lanjut. Pesertaan jaminan kesehatan, peserta ada yang non-PBI, yaitu penerima upah, bukan penerima upah. Kemudian di dalam penerima upah itu termasuk dalam ASN atau PNS dan penerima pensiun. Dan juga TNI dan penerima pensiun, dan Polri dan penerima pensiun, pekerja dalam lebih dari 6 bulan, hubungan kerja termasuk orang asing. Kemudian peserta bantuan iuran PBI, yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu, masyarakat cacat total tetap dan tidak mampu, ter-PHK lebih dari 6 bulan dan tidak mampu, penyandang masalah kesos, penghuni LP
komunitas adat terpencil. Itu secara umum. Lanjut. Komponen pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan pemerintah atau pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib kerjasama dengan BPJS. Kemudian fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti kerjasama dengan BPJS. Kemudian tingkat pelayanan kesehatan, yaitu lanjut, tingkat pelayanan yaitu pertama layanan primer fasilitas kesehatan pertama atau FKTP, di mana di situ dilaksanakan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat. Tempat pelayanan puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktek perorangan, klinik pertama, klinik umum, dan lembaga pelayanan kesehatan dan rumah sakit pertama. Di Kota Tomohon ada dari 5 kecamatan ada 7 puskesmas dengan 3 rumah sakit, 2 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit pemerintah. Jadi layanan tingkat kedua, pelayanan kesehatan spesialistik, itu yang dilaksanakan di rumah sakit dan praktek dokter. Ketiga, layanan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan subspesialistik, di mana pelaksananya dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis, tempat layanannya praktek dokter spesialis konsultan, rumah sakit tipe B, A, dan rumah sakit khusus. Lanjut. Lanjut. Sistem layanan kesehatan, mungkin ini teori kita bersama, yaitu bagaimana sistem pelayanan kesehatan ini dengan masyarakat dengan berperilaku hidup sehat atau paradigma sehat bisa terwujud, di mana pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan dari masyarakat, pelayanan primer, pelayanan sekunder, dan pelayanan tersier. Fasilitas primer, yaitu pertama dia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, di mana ada klinik, apotek, puskesmas, pustu, laboratorium, dan dokter praktek. Yang di dalam puskesmas ada posyandu, posbindu, poskesdes, polmaldes, dan pos UKK. Lanjut. Tantangan dan isu strategis. Lanjut. Slide berikutnya. Tantangan dan isu strategis, adanya transisi epidemiologi dan transisi demografi menuntut pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, di mana pertumbuhan penduduk menuntut penambahan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tuntutan dari komitmen global terkait SDGs, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, dan desentralisasi atau perhatian untuk penyempurnaan regulasi. Isu-isu strategis yaitu di mana terjadi rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam UKBM, menurunnya program UKS yang berbasiskan sekolah atau PAUD, menurunnya leadership puskesmas tentang peran dan tanggung jawab, kemudian puskesmas sebagai pembina wilayah di tingkat kecamatan, kemudian supply side, readiness dalam fasiankes primer, sekunder, tersier masih tidak merata antar wilayah. Kemudian pertumbuhan vaskes belum diiringi dengan SDM yang berimplikasi terhadap kualitas pelayanan, kemudian sistem rujukan yang perlu diperkuat dan kualitas layanan fasiankes perlu ditingkatkan. Lanjut. Situasi BPJS Kesehatan Kota Tomohon. Lanjut. Nah. Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota Tomohon, yaitu pertama PBI APBN atau Jamkesmas ada 31.945, kemudian PBI APBD atau Jamkesda ada 27.000, kemudian pekerja penerima upah 15.395, mandiri non PBI 25.313 jiwa, bukan pekerja 4.070. Lanjut. Pelaksanaan tahapan ini lanjut saja itu. Lanjut. Sarana dan prasarana yang bekerja sama dengan BPJS yang ada di Kota Tomohon, yaitu di mana kami dari 7 puskesmas semua sudah terakreditasi, di mana puskesmas Kakaskasen terakreditasi utama, puskesmas Matani terakreditasi utama, puskesmas Tinoor terakreditasi dasar, puskesmas Taratara terakreditasi madya,
Pengelombian terakreditasi Madya, Puskesmas Lansot Madya, Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah terakreditasi Madya, dan 2 rumah sakit swasta terakreditasi Madya. Lanjut. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, pemerintah Kota Tomohon sudah mengalokasikan dana kapitasi Jamkesda dimulai dengan jumlah kapitasi 17.000 peserta yang dialokasi, dan saat ini tahun 2021 pemerintah mengalokasikan dana kapitasi sebanyak 27.000 peserta dengan besaran iuran setiap peserta 38.000 per peserta kali 12 bulan. Lanjut. Arah kebijakan dan penguatan JKN pemerintah Kota Tomohon. Kota Tomohon adalah salah satu kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah mencapai universal coverage, artinya lebih dari 90% penduduk Kota Tomohon sudah memperoleh jaminan kesehatan. Pada saat ini, tahun 2021, pemerintah Kota Tomohon telah melaksanakan validasi kepesertaan Jamkesda, mendata kembali masyarakat yang memang belum tercover jaminan kesehatan. Tahun 2022, pemerintah Kota Tomohon bekerja sama dengan BPJS akan menuju program BPJS non-cut-off untuk masyarakat Kota Tomohon. Jadi artinya, semua masyarakat Kota Tomohon berhak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan memperlihatkan KTP di layanan kesehatan yang ada. Kesimpulan, 1, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan semua orang. Dokter sebagai provider diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan efisien dan efektif. Ketiga, perlu diterapkan prinsip kebersamaan dalam melaksanakan jaminan kesehatan. Lanjut. Untuk informasi BPJS bisa menghubungi seksi rujukan ini sudah ada, dan kami memastikan semua masyarakat Kota Tomohon tercover BPJS. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Dinas Kesehatan Kota Tomohon, Kepala Dinas Ibu Dr. Olga Maria Karinda MKes. Dan saat ini kita akan masuk ke pemateri yang keempat. Namun sebelum kita masuk untuk mendengarkan materi yang keempat, disampaikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini bahwa kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Nanti akan dipilih beberapa pertanyaan yang dapat mewakili pertanyaan yang lain untuk kita bahas bersama. Dan saat ini, ketika kita membahas tentang kebijakan JKN dan implementasinya, tidak lengkap kalau tidak mendengarkan materi dari BPJS Kesehatan langsung. Dan materi yang keempat akan dibawakan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano, yang terhormat Ibu Nara Grace Ginting, SSI APT. Dipersilakan kepada Ibu dengan membawakan materi 15 menit waktu yang disediakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Trinita Manado, Bapak Demsi Sasewa. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Kabupaten Minahasa, Bapak Dr. Andus Reviva Maringka, MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Dr. Maya Rambitan, MKes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Tomohon, Dr. Olga Maria Karinda, MKes. Yang kami hormati narasumber dari UGM Yogyakarta, Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan, dan Bapak Ibu peserta Forum Nasional ke-11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Kami sampaikan terima kasih kepada panitia
dari Universitas Trinita yang memberikan kesempatan kepada BPJS Kesehatan cabang Tondano untuk menyampaikan data ya untuk mendukung forum nasional yang kita lakukan hari ini, di mana tadi pagi juga kita mengikuti forum nasional langsung dari UGM ya, secara nasional, dan sore ini kita melaksanakan forum di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Universitas Trinita kami sangat apresiasi yang mendukung peningkatan ataupun implementasi JKN khususnya di Sulawesi Utara. Mungkin hostnya bisa di next materinya. Ya, sebentar Bu, mungkin jaringannya. Ya. Tadi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dan juga Kota Tomohon sudah menyampaikan data terkait dengan kepesertaan JKN. Kami juga di sini menyampaikan data terkait kepesertaan JKN terupdate. Mungkin ada perbedaan sedikit nanti, namun ini karena kami menyampaikan terupdate per Oktober, jadi ada beberapa perubahan. Ya, ada pengurangan jumlah peserta ini berdasarkan adanya SM Menteri Sosial, ya, di mana ada sejumlah kepesertaan PBI yang dinonaktifkan. Nah, ini juga menjadi isu yang sangat penting sekarang ini karena cukup banyak peserta dari tanggungan pemerintah pusat ya yang tercakup dalam PBI APBN yang dinonaktifkan secara nasional, dan juga di kita di Kabupaten Minahasa ini terakhir yang aktif adalah 99.000. Jadi ada sekitar 14.000 peserta yang datanya dinonaktifkan. Begitu juga di Tomohon ya. Jadi ini memang menjadi PR yang sangat besar, tugas yang sangat besar dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah, karena kalau kesempatan ini kita tidak ambil, maka peserta kita, masyarakat kita menjadi beban daerah. Ya, harapannya nanti kuota kita dalam PBI APBN yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial ini bisa kita penuhi, sehingga kuota tersebut bisa membantu pemerintah daerah, artinya tidak lagi menjadi beban oleh pemerintah daerah, tetapi bisa kita alihkan ke pemerintahan pusat dalam PBI APBN. Jadi di sini hadir ya dari pemerintah daerah Minahasa dan Tomohon. Mudah-mudahan ya kami BPJS juga siap membantu memberikan data yang diperlukan supaya kesempatan ini tidak terlewatkan ya. Dari Kabupaten Minahasa dan Tomohon nanti bisa segera memenuhi validasi ya, verivali yang harus dilaksanakan sehingga masyarakat ya yang bisa ditanggung oleh PBI APBN ini nanti bisa kita capai ya, bisa kita verivali ya oleh pemerintah masing-masing dan nanti bisa masuk dalam beban APBN. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita capai dalam waktu 2 bulan ini. Oke, sudah bisa? Ya,
Jadi kami di sini menyampaikan update data terbaru per Oktober. Melanjutkan tadi ya yang disampaikan dari Minahasa dan pemohon, bahwa ada perubahan sedikit ya di Oktober ini, di mana ada penonaktifan peserta dari PBI APBN. Kita tahu bahwa dari segmen peserta ini ada bermacam-macam ya. Segmen peserta PBI APBN ini artinya penerima bantuan iuran yang ditanggung APBN, dan ada penerima bantuan iuran yang ditanggung APBD. Dan ada PPU. PPU ini adalah pekerja penerima upah, termasuk ASN ya, dari segi KP Desa tadi ya, THL, badan swasta, badan usaha swasta. PBPU ini adalah bukan penerima upah yang membayar sendiri iurannya. Jadi untuk Minahasa ini ada penurunan menjadi 79,80%. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu 2 bulan yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk memverifikasi data ini bisa kita gunakan sehingga bisa menaikkan ya peserta yang terdaftar, terutama yang akan ditanggung oleh PBI APBN. Untuk pemohon memang sejak beberapa tahun yang terakhir memang sudah UHC, dan sampai pada Oktober juga sudah mencapai UHC ya 97,55%, dan masih ada sama seperti Minahasa, ada peserta yang menjadi tanggungan PBI APBN yang juga harus diverifikasi ya, supaya akan diusulkan nanti didaftarkan dalam kuota PBI APBN yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Next. Ya, jadi kami menyampaikan data peserta mandiri yang menunggak. Jadi ini sebenarnya kami sampaikan Bapak Ibu sebagai gambaran bahwa peserta mandiri ini banyak yang mendaftar dan tidak membayar lagi iuran mereka. Artinya dari jumlah peserta mandiri PBPU tadi ya yang mendaftar cukup banyak, tetapi sebenarnya yang aktif kartunya itu sedikit. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan itu rata-rata sekitar hanya 39% dari peserta mandiri itu yang aktif. Artinya sekitar 61% itu tidak aktif, bahwa mereka tidak membayar iuran dan kartunya tidak aktif. Ya, kalau nanti mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka baru bayar iuran. Yang kedua adalah masyarakat kita, terutama yang kelas 3, masih banyak juga yang sebenarnya kurang mampu untuk membayar iuran. Nah, ini juga menjadi gambaran bahwa masyarakat sebenarnya masih banyak yang membutuhkan ya bantuan, misalnya dari pemerintah pusat dalam hal membantu mereka membayarkan iuran. Yang ketiga adalah gambaran terkait dengan kurangnya kesadaran ya dari masyarakat dalam hal bergotong royong untuk jaminan kesehatan ini. Ya, karena kita tahu kalau ya ketika sakit saja membayar, tentu ini nanti akan menyebabkan tidak ke depan ya, bahwa JKN ini tidak akan bisa sustain ya, berlangsung ya lama, karena akan bisa menyebabkan seperti tahun-tahun yang telah kita lalui ya, kekurangan biaya ataupun defisit program JKN. Next. Ya. Tadi kami sampaikan data yang menunggak ya, begitu juga di Minahasa ini juga cukup banyak ya. Minahasa juga cukup banyak peserta yang menunggak, dan juga kami sampaikan data badan usaha.
Ya tadi dari Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan badan usaha yang sudah mendaftar, termasuk juga dari badan usaha banyak juga yang menunggak. Ya artinya ketika nanti karyawan mereka membutuhkan pelayanan, maka ini tidak bisa mendapatkan pelayanan kalau melalui JKN, ya karena kartu mereka tidak aktif. Nah, memang kondisi yang bisa kita lihat sekarang ini adalah pandemi ya. Masa pandemi memang membuat keaktifan peserta dalam membayar iuran ini menurun. Ya, kita akui bersama kondisi pandemi ini membuat perekonomian masyarakat ini menurun. Jadi kondisi sekarang memang dari segi utilisasi ataupun penggunaan pelayanan di rumah sakit ataupun di FKTP ini berkurang. Ya, dari segi penggunaan pelayanan memang kita akui berkurang. Namun juga dalam segi kemampuan untuk membayar iuran dari segi segmen peserta mandiri ataupun badan usaha juga semakin menurun. Next. Kami sampaikan terkait dengan ketersediaan dokter ya di FKTP untuk puskesmas di Minahasa. Hitungan kita dari rasio dokter dengan jumlah peserta ini sudah memenuhi, ya sudah memenuhi ataupun jumlah dokter yang tersedia sudah melebihi dari jumlah peserta. Ini jumlah peserta yang dihitung adalah jumlah peserta JKN, ya. Kalau mungkin dibandingkan dengan jumlah peserta dengan yang belum JKN, nah ini mungkin juga sudah cukup atau belum, ya ini tentu Dinas Kesehatan yang mengetahui ya. Namun kalau dihitung dari perbandingan dokter dan jumlah peserta JKN ini sudah memenuhi. Next. Nah ini kami sampaikan dia 10 diagnosa terbanyak ya di Minahasa, ini datanya per September. Nah, ini ada data yang bisa kita lihat ya, bahwa kunjungan terbanyak ini data yang terentrikan dalam aplikasi Pikir yang ada di FKTP. Kalau kita lihat nomor 1 dan nomor 2 ini, diagnosa yang paling banyak ini adalah diagnosa terkait dengan keluhan atau penyakit mata. Ya, karena mungkin detailnya ya, bagaimana kondisinya, kami juga BPJS belum bisa menjelaskan. Namun apakah ini keluhan ataupun penyakit mata ini disebabkan apa ya? Kenapa gitu ya? Apa memang karena permintaan rujukan untuk ke polimata, kacamata, ya kebutuhan kacamata bisa juga ya. Tapi detailnya juga kita artinya belum bisa menjelaskan secara detail. Yang ketiga dan keempat adalah yang berkaitan dengan penyakit kronis hipertensi. Yang kelima dan keenam adalah terkait dengan kunjungan berulang. Nah, kunjungan berulang maksudnya pasien yang berulang, ya bisa juga karena penyakit kronis ya. Yang ketujuh adalah CHF. Nah, yang 8 dan ke-9 ini cukup banyak juga yang berkaitan dengan penyakit jiwa ya. Skizo. Nah, ini yang nomor 8 dan 9. Nah, ini Bapak Ibu peserta seminar diagnosa kunjungan. Nah, ini kunjungan ya, bukan rujukan, diagnosa kunjungan yang paling banyak di FKTP Kabupaten Minahasa. Next. Nah, untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 5 di Minahasa, kelas rumah sakit C dan D. Next.
Untuk analisa kebutuhan tempat tidur, nah analisa kebutuhan tempat tidur ini adalah sebagai salah satu pertimbangan dalam menambah ya ataupun meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit. Ya, jadi kalau kita lihat di Kabupaten Minahasa dari segi kebutuhan tempat tidur ini sudah terpenuhi dengan ini hitungannya kita lihat dengan jumlah peserta, ya, jumlah peserta yang terdaftar dan juga jumlah masyarakat, ya, jumlah total masyarakat yang ada di kabupaten tersebut. Next. Nah, ini di Kota Tomohon untuk ketersediaan dokter umum ini juga sudah terpenuhi. Untuk dokter gigi ada 2 ya puskesmas yang belum terpenuhi. Next. Nah, ini kita lihat 10 diagnosa terbanyak di FKTP. Nah, ini berbeda ya dari Minahasa. Kalau kita lihat gambarannya, yang terbanyak itu nomor 1 dan nomor 2 adalah hipertensi. Ya, yang paling banyak terkait dengan penyakit kronis hipertensi. Yang nomor 3 dan nomor ini mungkin gambarannya kalau dijumlahkan sama ya. Nomor 3, nomor 5, nomor 7 ini adalah berhubungan juga dengan penyakit atau keluhan mata. Ya. Jadi ini gambarannya hampir sama dengan Minahasa tadi. Namun urutannya ya agak tidak nomor 1 dan 2, tapi kalau dijumlahkan ya nomor 3, nomor 5 dan nomor 7 ini berkaitan dengan penyakit mata. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kehamilan ya nomor 4, juga nomor 9. Dan nomor 8 CAF dan nomor 10 skijo. Nah, ini kalau kita lihat gambaran diagnosanya sama ya, hampir sama dengan Minahasa tadi. Next. Itu rumah sakit ada di 3. Next. Untuk kebutuhan jumlah tempat tidur juga di Kota Tomohon ini terpenuhi. Next. Nah, ini kami sampaikan gambaran realisasi biaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa. Kalau kita lihat gambarannya, tabel yang kedua, ya, yang di bawah, dari segi segmen kepesertaan, dari total biaya pelayanan kesehatan yang sudah dibayarkan, maka dari segmen PBPU ataupun peserta mandiri yang paling tinggi, ya, realisasi biaya pelayanan kesehatannya. Ya. Dan ini di luar dari wilayah KC Tondano ataupun di luar dari Minahasa dan Tomohon. Jadi ini artinya mereka ke Manado, ya, keluar dari wilayah kita. Yang kedua adalah dari segmen peserta PBI APBN. Ini yang kedua yang menyerap biaya yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan jumlah biaya pelayanan kesehatan, ini memang banyak keluar ya, banyak keluar dari wilayah cabang Tondano. Ya, artinya di luar dari wilayah Minahasa dan di luar dari wilayah Tomohon. Jadi kalau di dalam wilayah Tondano itu pembebanan sampai September sekitar 30 M, di luar itu sekitar 54 M, hampir ya, hampir 2 kali lipat biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan di luar dari wilayah KC Tondano. Next. Nah, untuk peserta di Tomohon ya, di Tomohon kalau kita lihat, nah ini berbeda ya, lebih banyak di wilayah Tomohon biaya pelayanan kesehatan yang terserap. Artinya rumah sakit di Tomohon ini sudah ya, sudah memenuhi kebutuhan dari peserta ya,
ataupun artinya ada juga ya yang dirujuk atau dilayani di luar sampai ke Manado, tetapi masih lebih kecil dari di wilayah pemohon sendiri. Nah, kalau kita lihat gambarannya, memang untuk wilayah pemohon kita tidak lihat per segmen. Untuk di luar wilayah KC Tondano ataupun di luar Tomohon dan Minahasa, maka segmen yang paling banyak menyerap biaya ini di luar ya, di luar wilayah kita adalah dari segi segmen PBI APBN. Yang kedua dari segi segmen mandiri, peserta mandiri. Nah, ini gambaran Bapak Ibu untuk realisasi biaya pelayanan kesehatan. Next. Ya, untuk pintu masuk rawat jalan, kita lihat di sini ada 4 pintu masuk, dan yang paling banyak itu adalah dari rujukan internal. Nah, rujukan internal ini adalah rujukan berdasarkan rekomendasi dokter rumah sakit untuk kembali ke rumah sakit. Dan yang kedua adalah UGD. Nah, ini artinya memang masyarakat lebih senang masuk melalui UGD ya kalau rawat inap. Next. Nah, untuk diagnosa terbanyak ya di Minahasa untuk rawat inap itu dispepsia, dan kedua, ketiga, keempat itu lebih banyak kepada penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi, dan juga penyakit keluhan gastro dan pemeriksaan kehamilan. Ya, itu yang paling banyak. Untuk dari segi biaya juga gambarannya sama, dispepsia dan penyakit infeksi lain. Next. Nah, ini untuk rawat jalan. Untuk rawat jalan ini lebih kepada kunjungan berulang. Kunjungan berulang artinya kunjungan untuk peserta berpenyakit kronis, misalnya hipertensi atau diabetes. Next. Nah, untuk pintu masuk di pemohon, ini juga sama gambarannya, rujukan internal dan UGD. UGD ini cukup banyak juga ya, karena memang kalau kita lihat di pemohon itu sangat dekat ya, rumah sakit dengan FKTP dan juga rumah sakit buka 24 jam ya. Sedangkan FKTP tidak buka 24 jam dan FKTP tidak rawat inap ya, karena memang rumah sakit sangat dekat. Jadi kecenderungan kalau rawat inap ini langsung ke UGD. Next. Nah, untuk diagnosa rawat inap di Tomohon ini sama ya, hampir sama dengan Minahasa, yang paling banyak itu dispepsia. Namun yang kedua ini berbeda, lebih banyak kepada kasus persalinan, baik itu persalinan seksio dan juga spontan. Begitu juga dengan biaya yang paling banyak itu adalah persalinan, ya persalinan seksio. Next. Nah, ini untuk rawat jalan. Untuk rawat jalan juga gambarannya adalah yang paling banyak adalah kasus untuk kunjungan berulang, untuk penyakit-penyakit kronis, dan untuk biaya, kalau biaya itu paling banyak adalah dialisa. Karena memang untuk pelayanan hemodialisa hanya ada di Tomohon, sedangkan Minahasa tidak ada. Jadi memang untuk dari segi biaya adalah lebih banyak ke dialisa dan juga ke katarak. Ya, pelayanan katarak. Next. Ya, mungkin itu Bapak Ibu gambaran data yang bisa kami sampaikan dalam seminar kali ini, forum nasional ini. Harapan kami adalah data ini mungkin bisa membantu ya dalam artinya sebagai institusi akademi ya dalam
memberikan masukan kebijakan JKN yang berkeadilan sosial. Dalam arti yang bisa kami berikan masukan adalah melihat dari kondisi ataupun perjalanan JKN selama ini, harapan kami bahwa penyediaan sarana prasarana serta SDM ini bisa ditingkatkan ya dalam rangka memeratakan pelayanan kesehatan. Artinya tidak hanya tersentralisasi di kota saja ya, tapi juga bisa di daerah-daerah yang terpinggirkan sehingga masyarakat yang merasakan pelayanan yang sama ya dengan masyarakat di kota. Dan juga harapan kita adalah rumah sakit tidak melakukan diskriminasi ataupun perbedaan pelayanan dari antar segmen. Ya khususnya mungkin segmen PBI ya, yang memang di kelas 3 harapannya tidak dibedakan pelayanannya dengan segmen ataupun kelas yang lain. Dan juga menambah pelayanan spesialistik. Ya, kalau kita lihat memang untuk pelayanan mata di Sulawesi Utara ini cukup wah ya. Jadi, kalau saya lihat pelayanan untuk mata, ya ini juga sangat-sangat rumah sakit punya perhatian khusus untuk pelayanan mata, saya lihat ya dari segi sarana prasarana dan juga dokter yang dilengkapi. Padahal ada beberapa spesialis yang harusnya ada dan sangat diperlukan yang harus juga dilengkapi oleh rumah sakit. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, peserta forum. Harapannya data yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang JKN. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Kepala Cabang BPJS Tondano, yang terhormat Ibu Nara Grace Ginting SSI APT, yang telah memaparkan data-data. Dan setelah kita menyaksikan data-data dari BPJS dan pemaparan materi dari beberapa daerah, maka tentunya kita merasa tertarik untuk membahas tentang JKN ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bersama membahas, dan yang akan menjadi pembahas adalah dari PKMK UGM, yang terhormat Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan, MPH. Kepada Bapak dipersilakan. Waktu 15 menit. Terima kasih. Moderator Bu, siapa saya enggak ini. Mohon maaf sekali. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Fauzi Kurniawan dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Terima kasih sudah diundang untuk ikut berpartisipasi ya di seminar ini, dan ini mungkin merupakan satu rangkaian ya dari jaringan kebijakan kesehatan, dan teman-teman Universitas Trinita juga tergabung menjadi co-host ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penyajian beberapa data ya. Ini sangat menarik karena di Sulawesi Utara ini salah satu provinsi di Indonesia yang di paling utara ya, dan ini juga termasuk kepulauan ya Bu ya kalau kita lihat ya. Dan saya beberapa kali di Manado juga, jadi memang hal yang menarik di sana terkait tadi yang terakhir ya, datanya dari BPJS ini pelayanan mata ya, ini katarak atau apa ya paling banyak, datanya katarak ya, kalau saya lihat ya. Nah ini juga menarik. Jadi apakah nanti data-data dari BPJS ini memang tidak hanya pada saat disajikan saja ya, jadi ketahuan penyakitnya, ketahuan berapa biayanya. Tadi per segmen juga tunggakan juga menarik sekali Bu Kepala Cabang ya. Jadi ini
sebaiknya dilaporkan tiap bulan ke teman-teman dinas kesehatan, karena saya yakin karena ada keterkaitan ya antara data BPJS dengan data-data yang dimiliki oleh teman-teman dinas kesehatan. Karena kalau dilihat datanya itu jadi kelihatan bagus-bagus, Bu. Jadi kepala dinas ya dengan Bu kepala cabang ya. Ini jadi kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ada hal-hal yang perlu dilihat, kebijakan apa yang sudah diambil oleh teman-teman di dinas kesehatan dari data-data tadi. Kalau dari pelayanan mata apa tadi, tapi kelihatannya perlu pendekatan sebuah kebijakan ya, dari data kemudian masuk menjadi sumber pengambil keputusan, sehingga ujung-ujungnya nanti di perencanaan daerahnya seperti apa. Contoh kasusnya tadi kalau mengikuti seminar yang pagi tadi adalah supply set untuk pelayanan jantung dan kanker ya. Pelayanan jantung dan kanker. Jadi sangat kelihatan kalau di datanya BPJS tadi nomor berapa yang jantung dan kanker tadi ya, nomor 2 atau nomor 3 ya. Ini juga sangat tinggi juga. Nah, ini juga ada kebijakan terkait dengan promosi preventif ya. Karena di dalam dinas kesehatan juga sudah ada dashboard ya, dashboard yang disajikan oleh teman-teman BPJS yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di dinas untuk merancang sebuah perencanaan. Dan tentunya data-data ini juga keterkaitannya dengan mitra di universitas lokal ya, artinya jadi antara BPJS, Pemda, dan universitas ini saling terkait. Jadi bagaimana bisa didiskusikan, dianalisis, karena saya yakin di teman-teman dinas kebijakannya analisisnya tidak mendalam seperti di universitas. Dan teori ataupun cara analisisnya mungkin akan lebih banyak dimiliki oleh teman-teman universitas, sehingga metodologi yang digunakan juga akan lebih dalam. Kalau dari dinas kesehatan kan karena kebutuhan administrasi, kesibukan dan lain sebagainya, saya kira analisisnya akan tidak mendalam ya. Nah, ini perlu dikonsultasikan dengan BPJS dan universitas. Sama dengan BPJS. Nah, karena datanya banyak, juga saya yakin analisisnya ya tadi hanya tabel, kemudian mungkin grafik biasa. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang bisa diolah lebih dalam. Dan itu bisa memberikan manfaat bagi semua pihak ya, antara BPJS dengan dinas kesehatan maupun dengan universitas. Karena misalkan data tunggakan PBBU, apalagi kalau melihat data yang diolah di data sampel ya kalau dilihat di data sampel ya, bahwa pengguna banyak yang nanti coba teman-teman BPJS bisa mengolah lebih dalam ya, mana segmen yang lebih banyak memanfaatkan tadi ya, ataukah berhubungan enggak dengan PBBU yang menunggak tadi. Karena kalau dari sisi iuran itu lebih banyak yang PBI atau pesertanya lebih banyak yang PBI, saya kira ini menarik datanya. Karena ketika sustainability BPJS atau JKN ini dipertanyakan ya, karena kekuatannya kan di iuran. Kalau iurannya ternyata menunggak terus ya akhirnya kolaps juga kan. Itu masih Sulawesi ya, satu provinsi ya. Jadi kelihatan sangat banyak ya, hampir 7M ya. 7M ya yang menunggak ya. Ini kan sangat mengkhawatirkan juga. Kalau PBBU itu banyak yang memanfaatkan tetapi terus menunggak, ini perlu kebijakan strategi khusus yang harus diambil oleh pemerintah daerah tentunya. Tidak hanya BPJS Kesehatan yang tugasnya untuk mengumpulkan iuran, tapi saya kira dari semua pihak masyarakat, karena di Undang-Undang 23 2014 jelas pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk pembangunan kesehatan, termasuk pemberdayaan masyarakat ya. Jadi keterlibatan masyarakat untuk melanjutkan atau mendukung program JKN ini sangat besar. Jadinya tugas BPJS tidak berat kalau semuanya terbagi. Kemudian yang kedua terkait supply set. Nah, supply set ini juga kewenangan pemerintah daerah dalam menyediakan supply set. Kalau dari dokter puskesmas memang oke, tapi cuman dilihat dari distribusinya seperti apa untuk peserta. Apakah ada pemerataan distribusi? Karena ketika pemerataan distribusi peserta, saya kira kembalinya nanti ke mutu, kualitas ya, kualitas pelayanan yang diberikan. Kalau di puskesmas terus sudah menumpuk banyak, ya memang akhirnya kapitasinya banyak. Tapi apa yang
berikan kepada masyarakat hanya sebatas pelayanan dasar yang tidak banyak kualitinya dipertanyakan juga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan SDM, ya, SDM kesehatan. Saya kira tidak hanya dokter atau dokter spesialis yang kira-kira sangat dibutuhkan di rumah sakit di Kota Minahasa ataupun Tomohon tadi, ya. Tapi mungkin perlu diimbangi dengan distribusi sampai ke pelosok tadi, ya, ke DTPK, ya, daerah kepulauan tadi. Jadi pemerataan pelayanan tidak hanya terjadi di kota-kota tertentu, ya, di Kota Minahasa atau di kota-kota tadi Timohon, ya, tapi juga sampai di kabupaten-kabupaten yang memang jauh dari perkotaan. Nah, ini bagaimana BPJS Kesehatan dengan Pemda bermitra dengan universitas bisa memperdayakan ini. Tim tenaga kesehatan bisa dikirim ke pelosok-pelosok tadi secara terjadwal. Artinya kita memang jadi JKN ini kan produknya pelayanan kesehatan, ya, bukan JKN ini bukan produknya cakupan kepesertaan, tidak. Jadi JKN ini produknya adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada peserta. Jadi selama peserta itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, ya berarti dianggap tidak ikut JKN sebenarnya. Karena dia peserta tapi nggak mendapat pelayanan, atau fasilitas kesehatannya tidak bisa memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Nah, ini juga dianggap sebenarnya tidak bisa kalau jaminan kesehatan nasional. Jadi prinsip UHC tidak hanya cakupan kepesertaan, ya, tapi juga pelayanan, ya, pelayanan yang bermutu, berkualitas, kemudian terlindungi keuangannya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya cakupan kepesertaan. Baik Bapak Ibu, jadi saya kira data-data yang ditampilkan tadi sangat menarik dan bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Tapi ya itu kemudian ada integrasi, ya, antara data-data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan, bahkan oleh rumah sakit, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan yang cepat, ya, tidak menunggu. Kalau data sampel kan menunggu. Sekarang kita manfaatkan 2018, tapi sebenarnya sudah ada data rutin yang dari kantor cabang yang bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan, ke rumah sakit untuk pengambilan kebijakan. Kalau PBBU iurannya banyak menunggak, ini bisa didiskusikan di pemerintah daerah seperti apa langkah-langkah selanjutnya. Jadi tidak bisa dibebankan ke BPJS Kesehatan saja. Begitu juga dengan Pemda, jika pembayaran dispute dan lain sebagainya, saya kira bisa memanfaatkan data-data yang ada di BPJS Kesehatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena banyak sekali data-data yang tadi sudah disajikan dan ini menarik sekali. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan MPH yang telah membahas bersama kita dan diberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menanggapi terkait tadi data yang telah dibahas dari BPJS Kesehatan bahwa ada pengurangan jumlah peserta kepesertaan, baik itu peserta PBI APBN yang dinonaktifkan. Diberikan kesempatan untuk pemerintah kabupaten menanggapi data tersebut. Untuk pertanyaan yang sudah disampaikan menyangkut katakanlah pengurangan dari jumlah peserta PBI yang berasal dari APBN, itu sebenarnya berawal dari data yang dari DTKS yang kemudian diverify antara lain untuk kesesuaian data, termasuk di dalamnya menyangkut verval NIK. Jadi data yang ada di DTKS itu masyarakat yang masuk di PBI ini
NIK-nya disesuaikan di Verval, kemudian juga NKK-nya di Verval. Nah, itu ditemukan ada beberapa yang harus penyesuaian di NIK-nya, sehingga ada pengurangan. Belum lagi ada yang jumlahnya ya 14.000 kurang lebih, yang dinonaktifkan ada 14.009. Nah, ini antara lain tadi ada penyesuaian di NIK, Vervalnya NIK dan NKK, termasuk di dalamnya ada mobilitas kependudukan. Apakah itu karena pindah dari Kabupaten Minahasa, meninggal, dan lain-lain. Ya, ini yang kemudian diverifikasi lagi, yang untuk sementara dinonaktifkan. Nah, ini sudah dikonsultasikan juga oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan jajaran terkait langsung ke Kemensos, Kementerian Sosial di Jakarta. Nah, kami berharap Verval ini dapat dilaksanakan secepatnya, sehingga masyarakat yang wajib ataupun mendapatkan jaminan kesehatan ini dapat masuk dalam PBI lewat dana yang dari APBN. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Riviva Maringka, MSI, selaku Asisten 1 Kabupaten Minahasa, yang telah meluruskan isu tentang penonaktifan kepesertaan PBI APBN sesuai dengan data yang dicantumkan oleh BPJS Kesehatan Tondano. Dan mewakili juga pemerintah yang ada di daerah, terlebih khusus daerah di Kabupaten Minahasa, diucapkan terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Ada pertanyaan di kolom chat yang masuk dari Novita Wangep, mahasiswa IKM Trinita, yang juga sebagai tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Rurukan. Izin bertanya terkait peserta PBI yang dinonaktifkan. Bagaimana kami nakes menjelaskan kepada peserta tersebut kenapa kepesertaan mereka dinonaktifkan dan informasi apa yang dapat kami sampaikan kepada mereka. Mohon arahannya. Mungkin pertanyaan ini lebih kepada pihak BPJS, dalam hal ini Kepala Cabang BPJS Tondano. Dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari mahasiswa. Ya, terima kasih moderator. Sebenarnya tadi Pak Asisten 1 sudah menjelaskan ya, sudah jelas sebenarnya alasan nonaktif ya berdasarkan SK Mensos nomor 92 tahun 2021. Untuk karena Bu Novita ini bekerja di puskesmas, saya rasa untuk pelayanan kesehatan kepada peserta yang membutuhkan itu paling penting ya. Jadi bila ada peserta yang selama ini sudah memegang kartu ditanggung oleh PBI APBN, dan ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, bahwa itu boleh direaktivasi kembali, diaktifkan kembali dengan nanti mendatangi dinas sosial, ya. Jadi dinas sosial nanti akan memverifikasi apakah masih layak mendapatkan bantuan, lalu nanti diberikan surat untuk datang ke BPJS Kesehatan. Jadi membawa surat tersebut, rekomendasi tersebut, nanti BPJS Kesehatan akan mereaktivasi kembali. Nah, ini hanya untuk peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun untuk peserta yang bukan membutuhkan pelayanan kesehatan, itu mereka dianjurkan untuk mendatangi dinas sosial ya,
dan akan nanti diverifikasi juga oleh Dinas Sosial apakah peserta tersebut, masyarakat tersebut masih layak untuk mendapatkan bantuan oleh pemerintah. Tadi Pak Asisten 1 sudah menyampaikan bahwa pemerintah juga sekarang sedang dalam proses verifikasi data untuk diusulkan kembali menjadi tanggungan peserta PBI APBN. Saya rasa itu yang bisa kami jelaskan. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Nara Grace Ginting yang telah menjelaskan pertanyaan dari mahasiswa. Dan saat ini masih diberikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya, dan pertanyaan mohon untuk sesuai dengan topik pembahasan. Diberikan kesempatan 1 pertanyaan lagi. Kepada mahasiswa maupun kepada semua peserta yang mengikuti seminar Fornas ini yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung melalui chat. Dipersilakan 1 pertanyaan lagi. Dan diinformasikan kepada semua peserta seminar Forum Nasional ini untuk mendapatkan e-sertifikat, mohon untuk dapat mengisi PIN presensi dengan cara login ke web jkki.trinita.ac.id, kemudian masukkan email dan password sesuai dengan pendaftaran, kemudian pilih menu sertifikat, di sana ada PIN presensi, silakan copy PIN-nya. PIN-nya itu ada yang di dalam kurung. Kemudian masukkan di menu presensi, copy paste ke dalam kolom masukkan PIN event. Setelah itu presensi akan terbaca dan e-sertifikat akan muncul. Jadi sekali lagi kepada peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, mohon untuk dapat mengisi PIN presensi dengan cara login ke web jkki.trinita.ac.id, kemudian masukkan email dan pass sesuai dengan saat mendaftar, pilih menu sertifikat, di sana ada PIN presensi, silakan di copy PIN-nya, kemudian di-paste di menu presensi. Nanti di sana ada kolom masukkan PIN event, silakan masukkan presensi ke kolom tersebut dan presensi akan terbaca, e-sertifikat akan muncul. Baik, dipersilakan kepada peserta baik dari mahasiswa ataupun ASN yang bergabung dengan Forum Nasional JKKI ini, para tenaga kesehatan yang bersama dengan kita dalam forum ini. Jika ada pertanyaan, mohon untuk dapat dimasukkan dalam chat dan akan dibacakan dan akan dibahas bersama. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, kami selaku penyelenggara dari Universitas Trinita mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang mengikuti Fornas ini. Semoga paparan data dari BPJS Kesehatan bisa menjadikan gambaran baik kepada pemerintah yang ada di daerah-daerah, khususnya di Sulawesi Utara, juga memberikan gambaran dan evaluasi untuk kebijakan JKN, dan juga menjadikan pelajaran yang berharga tentunya buat kami akademisi dan untuk semua peserta yang mengikuti Forum Nasional di siang menjelang sore hari ini. Kiranya pertemuan ini bisa saling bermanfaat, baik untuk pengambilan keputusan, untuk kebijakan pemerintah daerah, pun juga bagi dunia akademi, dan juga bagi seluruh peserta Fornas ini untuk sama-sama kita melakukan penguatan jaminan kesehatan nasional.
Demikian seminar di siang hari ini, saya kembalikan ke host. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada saat ini yang sudah membawa kita dalam Fornas pada siang hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Windy Tumoe SKM MKes yang sudah menjadi moderator, dan tentu saja kepada seluruh narasumber yang pada saat ini ya semenjak tadi sudah memberikan pemaparan materi. Begitu juga dengan pembahas kita yang dari PKMK UGM Yogyakarta. Disampaikan banyak terima kasih atas segala dedikasi dan semua materi-materi yang sudah disampaikan dan dipaparkan. Dan saat ini sebelum kita menutup kegiatan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trinita, kami sebut dengan hormat Rutler Masalamate SKM MKes. Selamat sore semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih untuk setiap pembicara yang bisa hadir hari ini. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Minahasa yang dalam hari ini diwakili oleh Asisten 1 Dr. Andes Riviva Maringka MSI, kemudian Wali Kota Tomohon yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Olga Maria Karinda MKes. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Dr. Maya Rambitan MKes yang juga bisa hadir hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber, juga kepada BPJS. Terima kasih juga kepada teman-teman dari PKMK UGM Yogyakarta dan juga kepada panitia Forum Kebijakan Kesehatan yang telah membantu kami dalam kegiatan hari ini. Terima kasih kepada pembahas Mas Muhammad Fauzi Kurniawan SE MPH yang bisa memberikan beberapa masukan dan juga tambahan-tambahan dalam kajian tentang JKN di Sulawesi Utara ini. Kami berterima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian hari ini. Terima kasih kepada panitia juga yang telah memfasilitasi jalannya seminar hari ini. Dan masih ada kegiatan forum besoknya. Untuk kepada semua peserta, mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan forum kebijakan kesehatan ini. Sekali lagi atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trinita dan seluruh sivitas akademika, kami mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Terima kasih juga kepada panitia. Dan kiranya kegiatan hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Nanti tanggal 23 juga dari fakultas ada kegiatan seminar mengenai teknologi informasi dalam bidang pelayanan kesehatan. Salah satunya juga kita akan mengangkat tentang pelayanan BPJS tentang JKN Mobile. Kita dari fakultas juga membuat kerjasama dengan BPJS untuk mendukung kegiatan dari BPJS, terutama dalam sesuai dengan visi misi dari fakultas tentang teknologi informasi di bidang kesehatan. Tanggal 23 November bulan depan. Oke, demikian dari kami. Ucapkan terima kasih buat semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, disampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trinita, Bapak Rutler Masalamate SKM MKes yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Dan sekali lagi kami dari panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada siang hari ini sampai dengan sore hari ini. Begitu juga dengan pembahas kita, Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan, yang sudah bersama-sama dengan kita, kiranya dengan seminar Fornas JKK Sulut kerjasama dengan Universitas Trinita ini dapat memberikan dampak yang baik, memberikan informasi yang baik kepada kita semua. Diucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi absensi PIN yang ada di web agar supaya e-sertifikat dapat diterbitkan. Terima kasih semua, selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.